Bai Xiaochun merasakan benjolan di tenggorokannya. "Jangan lakukan hal seperti ini lagi, oke?" Katanya keras. "Aku ayahmu. Apakah anak-anak seharusnya melindungi ayah mereka? Tidak, aku seharusnya melindungi kamu. Tunggu sampai aku tua dan lemah, maka kamu dapat melindungi aku. Juga, jangan hilang waktu berikutnya saja. Jika kamu ingin melakukan sesuatu, katakan sesuatu terlebih dahulu." Petik 2. Mata berkilauan. Bruiser menyenggol Bai Xiaochun dengan kepalanya, lalu jatuh, berguling ke belakang, dan menjulurkan lidahnya. Dia tampak sangat menarik, menyebabkan perasaan hangat di dalam Bai Xiaochun lebih kuat. Menjangkau, ia mengirim beberapa aura surga Dao Gold Core-nya ke Bruiser, lorong Qi-nya. Bruiser bersenandung puas, dan bahkan meraih dan menjilat wajah Bai Xiaochun. Setelah menyembuhkan luka dalam tubuh Memar, Bai Xiaochun melihat luka di tubuhnya, lalu menghasilkan pil obat dalam jumlah besar untuk dikonsumsi. Masing-masing dan setiap pil itu bisa dijual dengan beberapa batu roh, tapi ketika sampai di Bruiser, Bai Xiaochun sama sekali tidak pelit. Hal utama yang dia khawatirkan adalah memastikan bahwa cedera Bruiser tidak memburuk. Setelah meminum pil obat, Bruiser memamerkan giginya dengan senyum manis. Pada saat ini, Bruiser dan Bai Xiaochun sangat mirip dengan keluarga. Bai Xiaochun melanjutkan untuk memarahi Bruiser sedikit lagi, dan Bruiser mengibas-ngibaskan ekornya dan terus menggosok terhadap Bai Xiaochun. Akhirnya, Bai Xiaochun tidak tega menegurnya lagi. Setelah mereka kembali ke Gua Abadi, luka Bruiser terus memudar, dan aura terobosan semakin kuat. Bai Xiaochun bisa mengatakan bahwa Bruiser pasti akan melanggar formasi inti. Formasi inti adalah sangat penting untuk pertempuran. Meskipun binatang buas kesengsaraan tidak disukai para pembudidaya, mereka masih berbahaya. Lebih jauh lagi, Bruiser adalah raja binatang buas, jadi kesengsaraannya akan berbeda dari binatang buas biasa. Khawatir, Bai Xiaochun mencari perhatian Zheng Yuandong. Berita, Bruiser sangat penting bagi sekte penangkal sungai secara keseluruhan, dan terutama divisi Stream Rock. Zheng Yuandong segera mengeluarkan dekrit Dharmik, yang menemukan puncak Gunung River Defiance sebagai lokasi di mana Bruiser akan berusaha untuk masuk ke formasi inti. Sejumlah besar formasi mantra didirikan, dan pekerjaan sedang berlangsung untuk mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi di lokasi itu. Selain itu, sejumlah besar pembudidaya formasi inti dipanggil untuk berdiri sebagai pelindung Dharma. Bahkan Patriark Li Bimo, atas permintaan Bai Xiaochun, mengatur sesi meditasinya untuk juga berdiri sebagai pelindung Dharma. Bai Xiaochun melakukan kunjungan ke 3 divisi lainnya juga, dan sebagai hasilnya, mereka semua menawarkan bantuan. Divisi aliran darah menyediakan beberapa harta berharga yang dirancang untuk mengatasi kesengsaraan, dan divisi aliran pil kebun menugaskan lebih dari 1000 murid untuk meramu pil. Ke divisi Strea mendalam, mereka adalah orang-orang yang ditugaskan untuk membuat formasi mantra khusus di puncak gunung. Kekuatan keempat divisi telah dipanggil untuk acara khusus pembentukan inti ini. Itu sudah cukup untuk membuat murid biasa manapun iri. Tentu saja, beberapa di antaranya ada hubungannya dengan Bruiser menjadi Raja Binatang Buas, tapi lebih dari itu karena status Bai Xiaochun. 7 hari kemudian, ketika Bruiser benar-benar sembuh, dan aura terobosan yang akan datang kuat, suara gemuruh keluar dari puncak Gunung River Defiance. Langit dan bumi bergetar, dan awan menyatu, bersama gemuruh yang hebat dan menggelegar. Bruiser mengambil di altar di puncak gunung, melemparkan tempat kembali dan meraung ke langit, raungan yang mampu menembus awan. Para pembudidaya sekte penangkal sungai terguncang, dan beberapa orang terbang untuk melihat apa yang terjadi. Bruiser mencapai formasi inti. Formasi inti Beasting sangat mengesankan. Raja-raja binatang cukup langka, dan binatang buas seperti raja-raja binatang di antara raja-raja binatang. Tentu saja ini akan menjadi luar biasa. Petik 2. Ketika diskusi berlangsung, binatang-binatang perang di divisi Spirit Strea mulai melolong untuk mendukung Bruiser. Naga tinta Heavenhorn muncul, memandang ke langit, lalu ke arah Bruiser, dan antisipasi bersinar di matanya. Bai Xiaochun berdiri di sebelah Bruiser, matanya berbinar. Tentu saja, dia berdiri sebagai pelindung Dharma utama Bruiser. Tiba-tiba, awan menyatu, dan sebuah petir hitam muncul, yang segera mulai turun menuju altar di Mount River Defiance. Mengaum,
Bruiser meluncur ke udara, menolak untuk mendapatkan bantuan dari formasi mantra atau pelindung Dharma formasi inti di sekitarnya. Saat dia mendekat, dia dengan kejamnya petir. Ledakan. Langit dan bumi bergetar ketika kilat hancur menjadi yang tak terhitung banyaknya yang menghujani ke segala arah. Bruiser melolong kegirangan, berbalik untuk memandang Bai Xiaochun dengan bangga sebelum melihat kembali ke langit. Perilaku sombong Bruiser, Bai Xiaochun berdeham. Hampir seperti sesuatu yang akan dia lakukan. Di dalam, kecemasannya meningkat. Tetap fokus. Serunya. Jika semuanya tidak terkendali, kembalilah ke sini. Jangan khawatir, itu tidak akan kehilangan muka. Petik 2. Dalam waktu yang hampir bersamaan, kata-kata itu keluar dari mulut, sambaran petir kedua mulai jatuh. Bahkan ketika Bruiser menabraknya, menghancurkannya, sambaran petir ketiga muncul, kemudian yang keempat dan kelima. Masing-masing baut kilat lebih besar dari yang sebelumnya, dan mereka turun ke Bruiser dengan kecepatan luar biasa. Dengan gemetar, Bruiser meraung dan terus menghadapi mereka secara langsung. Baut petir ketiga mengirim Bruiser jatuh kembali ke tanah, tempat ia mendarat di formasi mantra. Ketika Bai Xiaochun akan tepat di depan untuk membantu, Bruiser melahap beberapa pil obat yang ditempatkan di sekitar. Dengan mata merah menyala, dia melemparkan ke belakang dan mengeluarkan raungan yang mengamuk, lalu melesat kembali ke udara, meluncur dengan kecepatan luar biasa, seberkas cahaya yang dikelilingi oleh nyala api valet yang mengejutkan. Kemudian, secara mengejutkan, dia benar-benar menghantam awan tribulation di atas. Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam. Memar tampak lebih gila daripada dirinya sendiri. Bahkan Patriark Li Bimo terkejut melihat apa yang terjadi, dan para pembudidaya formasi inti yang mengapitnya juga dikejutkan oleh keberanian Bruiser. Murid-murid dari 4 divisi lain yang mengamati acara itu berteriak kaget. Ini luar biasa. Surga. Apakah Bruiser akan menghancurkan awan tribulation? Petik 2. Bahkan ketika suara mereka naik, awan-awan muncul sebagai petir ke-7, ke-8, dan ke-9 mulai kekuatan. Kemudian, terengah-engah terdengar sebagai Bruiser lagi menabrak lapisan awan. RUUUUUUMBLE. Awan runtuh, dan 3 baut tribulation lightning meledak mengirimkan gelombang kejut yang kuat yang membuat semua penonton tercengang. Di tengah awan yang runtuh, Bruiser dengan cepat tumbuh dalam ukuran sampai dia panjangnya 600 meter. Lautan api mengelilingi kaki saat dia melemparkan kepalanya ke belakang dan melepaskan tangisan panjang. Ketika seruannya menggema, ia terus tumbuh lebih besar, memancarkan energi surga dan bumi yang kuat. Seolah-olah dia mengalami semacam baptisan, dan sebagai hasilnya, aura menyebar darinya yang serupa adalah subjek yang sangat disukai. Itu adalah aura Raja Binatang Buas. Itu tumbuh lebih kuat dan lebih kuat sampai semua hati bergetar dalam menanggapi. Adapun Bai Xiaochun, kegembiraannya terus meningkat. Saat aura Raja Binatang Buas mengamuk, dan energi surga dan bumi bertemu, sebuah kor berwarna ungu terlihat terbentuk di atas Bruiser. Itu memancarkan cahaya cemerlang, mengirimkan aura obat yang membuat semua orang di daerah merasa segar dan berenergi. Bai Xiaochun selisih. 7 hari sebelumnya, dia telah terbukti dengan catatan-catatan kuno, serta Patriark Li Bimo dan datang untuk menemukan pertempuran formasi inti biasanya tidak melibatkan tribulation lightning. Itu hanya datang dengan kesengsaraan Raja Binatang Buas. Setelah kesengsaraan, petir adalah ketika langit dan bumi membentuk inti, yang kemudian akan dikonsumsi Bruiser. Itu sebenarnya bagian paling berbahaya dari proses itu. Karena aura Raja Binatang Buas membentuk inti alam langit dan bumi, itu dapat digunakan oleh pembudidaya atau binatang buas lainnya untuk berbagai tujuan. Apakah itu bagi para pembudidaya untuk meramu obat-obatan roh, atau untuk binatang buas lainnya untuk digunakan sebagai inti kedua, itu adalah sesuatu yang intrinsik menarik bagi banyak orang. Bahkan, jika binatang buas lain berhasil merebutnya, mereka bisa menyaring darah mereka sendiri dan mendapatkan kesempatan untuk naik ke tingkat Raja Binatang. Bahkan ketika Bai Xiaochun memandang dengan berpikir, dan Valet Core beberapa saat lagi dari kondensasi sepenuhnya, bergema yang bisa mengguncang surga dan bumi. Mampu menembus logam, menusuk langsung ke hati dan pikiran. Dari jarak, seekor ular terbang bisa terlihat, sepenuhnya 3000 meter. Itu melesat di udara menuju Valet Core milik Bruiser, memancarkan cahaya-cahaya seram.
Yang mengejutkan, ular ini memiliki aura yang mirip dengan Bruiser. Ular terbang ini adalah raja binatang buas lainnya. Ular terbang itu panjangnya sekitar 3000 meter dan tebal 30 meter. Itu hampir terlihat seperti naga banjir yang bertentangan dengan seekor ular, terutama mengingat bahwa ia memiliki 2 tanduk panjang, melengkung, dan cakar 3 cakar. Sisiknya memantulkan sinar matahari yang menyilaukan, dan jika seseorang memeriksanya dengan cermat, mereka akan mendeteksi udara suci ke sana. Aura raja binatang yang berkeliaran darinya membuatnya tampak seperti raja dari semua binatang, dan menyebabkan semua binatang perang sekte penentang sungai bergetar. Tekanan yang membebani darah mereka membuatnya sedemikian rupa sehingga tidak ada dari mereka yang berani berpikir untuk melawan ular besar itu. Satu-satunya pengecualian adalah naga tinta Heavenhorn, yang sisiknya berdiri di ujung saat melolong menantang. Langit dan bumi menjadi redup dan angin besar berhembus. Di bawah, para pembudidaya sekte penentang sungai benar-benar heran, dan mulai berteriak kaget. Itu, raja binatang buas yang lain. Di dunia kultivasi lower reaches, raja-raja binatang jarang terjadi, dan hanya sedikit orang yang memiliki kesempatan untuk melihat satupun makhluk hidup di seluruh kehidupan mereka. Kelahiran Bruiser tidak terduga dan cukup kebetulan. Di middle reaches, raja-raja binatang juga jarang. Namun, mengingat seberapa luas wilayah yang dijangkau oleh Middle Reah, mereka bukan tidak mungkin ditemukan. Bahkan, beberapa di antaranya berkeliaran di kedalaman gunung dan hutan. Pada saat Raja Binatang terbang ular muncul, wajah Lizimo berkedip, dan dia bangkit, cahaya cemerlang bersinar di matanya. Aura Naschensol-nya meletus, dan dia menjentikkan lengan bajunya, mengiringkan angin kencang yang kuat melesat ke arah ular terbang. Di belakangnya, Bruiser melemparkan kepalanya ke belakang dan melolong, menyebabkan aura raja binatang buasnya melonjak, hampir seolah-olah dia ingin mengalahkan ular terbang itu. Namun, sudah jelas bahwa apakah itu dalam hal aura atau basis budidaya, ular terbang jauh melampaui Bruiser. Bruiser seperti bayi, dan ular terbang itu seperti orang dewasa. Di belakang Lizimo dan Bruiser, ada aura lain yang bergemuruh, yang berubah menjadi seberkas ki berwarna darah yang melonjak ke awan. Itu Bai Xiaochun. Pilar itu terbentuk dari kekuatan ki dan darah Bai Xiaochun, dan karena basis budidaya inti emas surga Dao, itu bahkan diwarnai dengan cahaya keemasan. Beraninya kamu, teriak Bai Xiaochun, matanya merah. Terbang ke udara, dia melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya, mengirim cahaya hitam terbang keluar dari tasnya memegang. Itu tidak lain adalah tanduk naga renegade, yang menembak ke arah ular terbang, didorong oleh kekuatan penuh dari basis budidaya Bai Xiaochun. Pada saat yang sama ia membuka mata ketiganya, menyebabkan cahaya ungu tumpah ke makhluk itu. Suara gemuruh memenuhi langit dan bumi saat badai Lizimo memangsa ular terbang. Beberapa saat kemudian, Renegade Dragonhorn milik Bai Xiaochun juga mendekat, penuh dengan aura surga Dao. Mata ular terbang melebar, dan dengan cepat melingkar, tampaknya hanya mengandalkan kekuatan tubuh kedagingannya untuk mempertahankan diri. Gemuruh yang luar biasa bergema saat badai itu runtuh, dan tanduk naga renegade dikirim berputar ke samping. Pada saat yang sama, ular terbang didorong mundur 300 meter penuh. Bruiser mengeluarkan deru amarah yang lain, berbalik untuk memelototi ular terbang itu dengan ekspresi sangat ganas. Namun, ia juga memiliki keraguan. Dia saat ini berada di titik kritis ketika Valet Core-nya terus terbentuk. Ular terbang itu adalah ancaman besar, dan membuat Bruiser sangat gelisah. Pada saat itu, sesosok kecil tiba-tiba muncul di sebelahnya, mengulurkan tangan, dan meletakkan tangan di sisinya. Bruiser saat ini tingginya 300 meter, sehingga angka itu sangat kecil dibandingkan. Namun, tangan yang mengulurkan tangannya tampak cukup kuat untuk mengguncang gunung, dan segera setelah menyentuh dia, semua kegelisahan dan kegugupannya lenyap. Angka itu tak lain adalah Bai Xiaochun. Fokus pada formasi inti kamu, katanya. Aku akan mengurus semuanya. Saat dia berbicara, pandangannya jatuh pada ular terbang serakah yang agak jauh. Beberapa saat kemudian, Lizimo muncul di sebelah Bai Xiaochun, dan pelindung Dharma formasi inti terbang ke udara juga. Pada saat yang sama, formasi mantra divisi Strea mendalam meledak dengan kekuatan, mewujudkan 9 pedang besar yang segera terkunci pada ular terbang. Mata dingin ular terbang itu melebar.
Itu adalah Raja Binatang Buas, dan di tingkat jiwa baru lahir pada saat itu. Namun ini adalah sekte penangkal sungai, salah satu dari 4 sekte besar capai tengah, dan ular terbang tidak akan dengan sengaja memprovokasi mereka kecuali itu benar-benar diperlukan. Formasi inti bergeser gitu memikat sehingga hanya mengikuti perasaannya dan mencoba meraih inti Valet. Dengan inti binatang buas bergeser, terobosan dari Nascensol ke Deva Realm akan jauh lebih mungkin. Para pembudidaya sekte penangkal sungai sama-sama curiga terhadap ular. Bahkan Li Zimo tidak ingin berurusan dengan Raja Binatang Buas yang sudah berkembang sepenuhnya kecuali benar-benar diperlukan. Raja Binatang Buas mampu memanggil binatang buas yang tak terhitung jumlahnya untuk bertarung demi mereka, dan jika itu terjadi, itu akan membuat sekte penentang sungai dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Kedua belah pihak berada di jalan buntu ketika mereka saling memandang. Namun, saat itulah bahkan lebih banyak aliran rasa ilahi Nascensol terbang keluar dan mengunci ular terbang. Meskipun sekte penangkal sungai tidak ingin kusut dengan Raja Binatang Buas, jika itu benar-benar berusaha untuk menyerang sekte, maka mereka tidak akan menahan diri dalam pertempuran. Mereka akan membunuh binatang buas itu berapapun biayanya. Mata Li Zimo menyipit, dan dia mulai berbicara dengan suara sedingin es. Mengingat kamu sudah berlatih kultivasi sampai ke levelmu saat ini, Yang Mulia, itu hanya pantas untuk memanggilmu sebagai rekan Daois. Hari ini, binatang pertempuran juara River Deafening Sekte sedang melangkah ke Core Formation. Untuk mencegah kesalahpahaman, rekan Daois, bisakah kamu pergi? Mata ular itu berkilauan menantang, dan itu menatap Bruiser. Pada saat itu, Valet Core di atas Bruiser bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Aroma aneh terus mengepul ke segala arah saat Valet Core terbentuk. Pada saat itu, mata Bruiser bersinar dengan kegembiraan yang intens ketika dia menyaksikan Valet Core menembak ke arah mulutnya yang terbuka. Tepat ketika dia hendak menelannya, udara di sebelahnya terdistorsi dan sebuah tangan meraih untuk mengambil Valet Core. Semua orang terkejut dengan perkembangan mendadak ini. Adapun Bai Xiaochun, matanya benar-benar merah, dan tangisan kemarahan keluar dari bibirnya saat dia tanpa ragu melepaskan serangan kepalan ke tangan yang terulur. Pada saat yang sama, 3 dengusan dingin bergema dari Mount River Defiance, dan Master Godwin, Frigid Sek, dan Patriarch Crimson Soul langsung berteleportasi. Anehnya, tidak satu pun dari mereka yang menunjukkan tanda-tanda baru-baru ini dalam meditasi terpencil. Rupanya, mereka benar-benar mengawasi jalannya acara sepanjang waktu. Begitu mereka muncul, mereka mengelilingi tangan dan melepaskan kemampuan ilahi yang kuat. Master Godwin berbicara, suaranya serak dan bergema dengan niat membunuh. Kamu sudah mengawasi sekte penentang sungai untuk beberapa waktu sekarang, bukan, Yang Mulia? Apa kamu benar-benar berpikir kami tidak akan bisa berurusan denganmu? Serangan 3 patriark menyebabkan raungan yang memekakan telinga memenuhi udara. Tangan itu hancur berkeping-keping, dan Valet Core terus ke bawah menuju Bruiser. Namun, pada saat yang sama, tawa terdengar di awan ketika 3 sinar cahaya tiba-tiba jatuh. Di dalam berkas cahaya itu ada sosok yang tidak jelas, yang semuanya bergerak dengan kecepatan kilat menuju Valet Core. Aku awalnya mengira beberapa harta unik telah muncul. Aku tidak percaya itu sebenarnya adalah Valet Core dari Raja Binatang Buas. Tawa yang aneh bergema dari dalam semua sinar cahaya. Namun, pada saat itulah formasi mantra bergemuruh, dan pedang besar muncul yang menebas menuju sinar cahaya yang masuk. Selanjutnya, bahkan lebih banyak patriark sekte yang menentang sungai muncul. Semua orang mengira mereka sedang dalam meditasi terpencil, namun, sama seperti Guru Godwin dan yang lainnya yang baru saja muncul, itu jelas bukan masalahnya. Mata ular terbang berkilauan karena sekali lagi melesat ke arah Bruiser. Pada saat ini, Bai Xiaochun mengerti apa yang terjadi. Selama bulan-bulan terakhir, segala sesuatu di sekte itu tampak damai, tapi kenyataannya adalah bahwa banyak entitas tersembunyi telah menyusup dan memata-matai mereka. Upaya Bruiser di Core Formation adalah situasi unik yang membuat mereka semua bersembunyi. Para patriark sama sekali tidak dalam meditasi terpencil, dan sebenarnya berharap ini terjadi. Para patriark bersedia mengambil keuntungan dari Bruiser untuk tujuan mereka, tapi bagi Bai Xiaochun, dia terlalu penting. Bahkan jika sekte benar-benar siap untuk apa yang akan terjadi, dia terlalu cemas untuk mengambil risiko.
Mata merah. Dia mengeluarkan raungan kemarahan saat dia menembak ke arah leluhurnya darah. Niat berbahaya. Perkelahian kacau terjadi. Setelah penggarap Naschen Soul dari Sekte Penantang Sungai muncul, bahkan lebih banyak bayangan muncul untuk bergabung dengan perjuangan. Semua tokoh itu telah menyembunyikan aura mereka untuk mencegah Sekte Penangkal Sungai mengungkapkan mereka. Selain itu bukan hanya satu kelompok orang. Ada 4 kelompok. Bahkan ketika pertempuran, mata leluhurnya darah terbuka, mengungkapkan marah Bai Xiaochun. Bruiser adalah, dan sebagai seorang ayah, ia melihat orang-orang menggertaknya. Dia tidak tahan kalau orang mencoba mencuri valet core milik Bruiser. Persetansi. Dia meraung melalui mulut leluhurnya darah. Suara gemuruh berma ke langit tertinggi saat tangan kanan leluhurnya darah mengepal menjadi tinju dan melepaskan serangan tinju. Serangan itu didukung oleh total kultivasi Bai Xiaochun. Heaven Dao Gold Core-nya bergabung dengan Undying Heavenly King Core-nya untuk melepaskan kekuatan ledakan. Tinju besar dari leluhurnya darah itu seperti seluruh benua bergemuruh di udara, menyebabkan langit hancur dan mengirimkan gelombang kejut yang sangat besar keluar. Wajah para penyusup jatuh, dan mereka keluar dari jalan. Mereka yang terlalu lambat segera memulai batuk darah. Adapun ular terbang, memukulnya secara langsung, dan berteriak saat terbang mundur. Tiba-tiba, semuanya menjadi sunyi. Semua orang mengungkapkan leluhurnya darah yang sangat besar, keterkejutan yang tertulis di wajah mereka ketika mereka mencoba untuk menentukan apakah itu bahkan memiliki kelemahan. Master Godwin dan Frigid Sek bertukar pandangan. Awalnya, mereka ingin membiarkan pertempuran berlangsung lebih lama dengan harapan mendapatkan lebih banyak penyusup. Namun, sekarang Bai Xiaochun telah mengendalikan leluhurnya darah. Mereka tahu bahwa menunda hal-hal lebih lanjut dapat membuat marah. Setelah beberapa saat, mereka saling mengangguk. Saatnya untuk berpikir, gumam Frigid Sek. Bahkan mereka yang belum menunjukkan wajah mereka akan terlalu takut untuk bergerak setelah apa yang telah mereka lihat. Dia meraih, dan matahari hitam muncul di langit, untuk bergabung beberapa saat kemudian oleh putih matahari. Kedua matahari tumpang tindih, seperti halnya dua gagak di dalam matahari. Burung gagak yang baru terbentuk kemudian membuka matanya dan mengeluarkan teriakan memekakan telinga. Lalu gagak terbang keluar. Pada saat yang sama, tertawa terbahak-bahak bisa terdengar ketika orang-orangan sawah keluar dari udara tipis. The Heaven Horn Sword juga muncul, terbang menuju Frigid Sek dalam seberkas cahaya matahari. Hal-hal belum berakhir. Meskipun formasi mantra yang telah diatur tampak seperti mereka disadap, mereka tiba-tiba berkilauan dengan cahaya yang cemerlang, dan mulai bersinar 3 kali seterang sebelumnya. 3 pedang besar muncul, yang mulai menghancurkan segala sesuatu di jalan mereka. Langit dan bumi bergetar hebat ketika semua penyusupan diri demi kehidupan mereka. Sayangnya, hanya sedikit yang bisa melangkah jauh. The Heaven Horn Sword salah satu dari mereka menjadi 2, dan orang-orangan sawah tertawa muncul di depan yang lain dan mulai mengulitinya hidup. Beberapa saat kemudian, korban diturunkan menjadi perkiraan, tapi pemandangan orangan sawah yang menyerang masih terjadi. Cahaya dari matahari hitam dan putih membuat kemungkinan bagi penyusup manapun untuk mati, dan gagak hitam dan putih melanjutkan untuk membantai mereka. Namun, tidak ada yang sangat mengesankan jika dibandingkan dengan 3 pedang bersinar yang diciptakan oleh formasi mantra. Dengan cepat memecah menjadi masing-masing dari 100.000 pedang, yang berlanjut untuk mereka berdua, berkeping-keping, mereka berkeping-keping. Ular terbang itu berada di ambang pelarian, tapi Li Zimo dingin dan mengejarnya. Dari kejauhan, Sekte Penangkalan Sungai dibuat untuk pemandangan spektakuler. Itu hampir seperti bunga pedang bermekaran di atasnya. Anehnya, banyak dari orang yang meninggal tidak menumpahkan darah, dan ketika mayat mereka jatuh ke tanah, mereka menghilang gitu saja. Hanya sekelompok kecil tubuh yang tersisa. Jelas mereka yang tidak meninggalkan mayat tidak ada di sana sebagai diri mereka yang sebenarnya, tapi datang dalam bentuk klon. Bagi mereka, kehilangan sedikit klon seperti itu akan menyia-nyiakan, tapi tidak akan benar-benar melukai mereka. Ketika klon menghilang dan bunga pedang mulai memudar, Valet Core dengan aman memasuki mulut Bruiser. Dia menelannya, dan seketika auranya mulai naik. Di dalam leluhurnya darah, wajah Bai Xiaochun pucat, dan dia tampak benar-benar kelelahan. Bahkan dengan core ganda itu adalah hal yang menguras energi untuk mengendalikan leluhurnya darah.
Saat dia melihat ke arah para leluhurnya, pandangan dalam pandangannya terlihat jelas. Para leluhurnya saling bertukar pandang dengan canggung. Yang benar adalah bahwa formasi inti Bruiser tidak menjadi bagian dari rencana jangka panjang mereka. Mereka pada awalnya bermaksud menggunakan metode lain untuk menarik keluar penyusup. Meski gitu, mereka khawatir Bai Xiaochun akan mengambil hal-hal dengan cara yang salah, sehingga Frigid Sect menawarkan penjelasan lengkap. Pada akhirnya, Bai Xiaochun dingin dan membuat banyak atas nama Bruiser sebelum setuju untuk membiarkan masalah ini hilang. Fogey tua itu, gerutunya pada dirinya sendiri. Mereka semua rubah tua yang lihai. Kemudian ketika melihat bagaimana energi Bruiser terus meningkat, dia terbungkus dalam kegembiraan dan memutuskan untuk memaafkan mereka saat ini. Raja-raja binatang perlu istirahat dan bebas diri setelah mencapai formasi inti, dan para patriark sendiri menawarkan diri untuk berdiri sebagai pelindung Dharma bagi Bruiser selama masa itu. Bai Xiaochun bergabung dengan mereka, duduk di sana bersila sambil menunggu Bruiser pulih sepenuhnya. Namun, sangat membosankan. Segera dia mulai berpikir tentang bayi perempuan yang adalah roh sejati, dan pil penangkal sungai. Seiring berlalunya waktu, ia menjadi sibuk memperhatikan masalah cara meramu pil. Aku tidak akan bisa meramu pil di dalam diriku. Itu hanya akan berhasil jika saya memiliki banyak kekuatan hidup, yang saya tidak. Meskipun meramu itu di luar tubuh itu mungkin, itu akan terlalu sulit. Dia kening dalam jaringan. Memiliki setetes darah dari roh sejati seharusnya dibuat sedikit lebih mudah, tapi aku masih tidak berpikir aku memiliki cukup keterampilan dalam dao obat untuk berhasil. Bai Xiaochun merasa cukup sedih. Sungguh mengetahui apa yang harus dilakukan, tidak bisa melakukannya. Hal paling sederhana adalah membuat di dalam diriku sendiri. Tapi aku kekurangan kekuatan hidup. Kekuatan hidup, hei, tunggu sebentar. Tiba-tiba, matanya berbinar, dan dia melihat tasnya yang dipegang. Kura-kura kecil adalah peninggalan yang tidak dapat rusak selamanya. Kekuatan hidupnya seharusnya cukup, bukan? Saat Bai Xiaochun mempertimbangkan semua hal ini, kegembiraannya tumbuh. Namun, dia tidak berani menyuarakan ide-idenya. Jangan sampai kura-kura kecil itu menangkapnya. Kura-kura kecil itu terlalu berbahaya. Aku harus konsep cara untuk membuat rela memberi aku kekuatan hidup. Dia tidak bisa membantu tapi merasa sedikit sakit kepala setiap kali dia mengenang masa lalu yang indah ketika kura-kura kecil itu tidak sadarkan diri. Tiba-tiba, jantungnya berdebar. Tidak sadar, sebuah sinar matahari muncul di matanya ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa hal terbaik yang harus dilakukan adalah meramu obat mematikan yang kuat. Dini hari 7 hari kemudian, Bruiser tiba-tiba membuka matanya dan berteriak panjang. Saat dia melakukannya, cahaya violet meledak di sekelilingnya, dan fluktuasi formasi inti berkobar. Pada saat yang sama, semua pertempuran lainnya di sekte penangkal sungai mulai melolong. Setelah menyelesaikan tugas mereka untuk berdiri sebagai pelindung Dharma, para patriarki pergi dengan senyum di wajah mereka. Bruiser bersemangat tinggi. Meskipun dia beberapa hari berikutnya dengan Bai Xiaochun, dia akhirnya bosan dan berlari untuk bersenang-senang. Namun, kali ini, dia tidak meninggalkan sekte penangkal sungai. Sebagai contoh, dia menghabiskan waktunya dengan binatang-binatang perang lainnya, serta para murid perempuan yang dia sukai. Bai Xiaochun membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Pada saat ini, dia hampir sepenuhnya fokus pada meramu obat konya. Oleh karena itu, dia tetap berada di guanya yang abadi, secara mental meninjau formula obat yang tak terhitung jumlahnya yang ada di pikirannya. Waktu berlalu. 2 bulan berlalu. Bai Xiaochun telah membuat rencana, dan membuat perbaikan konstan pada formula obat baru. Pada beberapa kesempatan, kura-kura kecil itu mengeluarkan kepalanya dari tas untuk melihat Bai Xiaochun. Dia bukan pembaca pikiran, jadi dia tidak punya cara untuk menentukan apa sebenarnya yang diperkirakan Bai Xiaochun. Namun, tatapan terlelap di matanya meninggalkan kura-kura kecil itu dengan perasaan buruk. Tentu saja, Bai Xiaochun tidak menyerah pada kultivasi. Selain formula obat secara mental, ia terus bekerja dengan otot kematian dan sekolah akan Evolving Frigid School. Suatu pagi subuh, dia akhirnya menyelesaikan pekerjaan mentalnya dengan formula obat. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba menyadari bahwa sebuah batu giok yang mencoba di tasnya sedang bergetar. Setelah memproduksinya, dia mendengar suara Frigid Sect berbicara di benaknya.
Xiao Chun, datanglah ke aula besar di Gunung River Defiance. 3 sekte besar lainnya dari jangkauan tengah telah datang untuk berkunjung. Petik 2. Bai Xiao Chun agak terkejut. Dalam diskusi baru-baru ini dengan para leluhurnya, dia diberitahu bahwa menurut spekulasi, beberapa orang yang telah menyusup ke sekte itu adalah para pembudidaya jahat, tapi yang lain datang dari 3 sekte. Berita, sekte penangkal sungai adalah pendatang baru, dan 3 sekte lainnya pasti akan merasakannya. Memperkan bagaimana segala sesuatunya telah terjadi, Bai Xiao Chun tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhitungkan ketika dia berdiri. Setelah mengenakan jubah patriark juniornya, dia memasang wajah di wajah dan menuju ke aula besar. Di sepanjang jalan, dia melihat pengarap lainnya dari sekte penangkal sungai melihat ke arah aula besar, ekspresi suram di wajah mereka. Dengan mata berkedip-kedip, Bai Xiao Chun menyampaikan sampai dia melihat 3 kelompok pembudidaya, yang semuanya mengeluarkan ekspresi jijik ketika mereka mencoba untuk mengusir para murid sekte pembela sungai yang menjaga pintu masuk aula besar. Setiap kelompok memiliki sekitar selusin orang di dalamnya, termasuk pembentukan inti dan pembudidaya yayasan, dan mereka semua mengenakan jubah Taois yang berbeda. Kelompok pertama memiliki jubah hitam yang dihiasi dengan gambar bulan darah, dan memancarkan aura yang sangat mematikan. Mereka menyeringai di wajah mereka, dan tatapan dingin dipenuhi dengan niat membunuh. Kelompok lain mengenakan pakaian yang didekorasi dengan langit berbintang. Mereka semua sangat menarik, dan penghinaan di mata mereka yang berkilau tidak mungkin lebih jelas. Kelompok terakhir mengenakan jubah Taois yang hitam dan putih. Kelompok itu berisi pembudidaya laki-laki dan perempuan, dan memancarkan perasaan yang membuat mereka tampak seolah-olah mereka telah melampaui dunia fana. Terlepas dari udara yang tinggi itu, mereka juga tampak sangat menghina. Bai Xiao Chun telah membaca perkenalan tentang 3 sekte lainnya, dan bisa langsung tahu dari mana mereka berasal. Kelompok yang mengenakan desain langit berbintang berasal dari Starry River Court. Orang-orang dengan aura pembunuh berasal dari pengadilan sungai polaritas jahat. Adapun mereka yang mengenakan jubah Daois hitam dan putih, mereka berasal dari sekte yang paling kuat, pengadilan sungai Dao. Para murid dari ketiga sekte ini berdiri tepat di depan aula besar, mencegah siapapun masuk. Mereka adalah tamu, tapi mereka bertindak seperti tuan rumah. Mereka bahkan mengusir para murid sekte penentang sungai yang telah ditugaskan untuk tugas jaga. Tepat di atas di langit, seekor kadal besar berwarna hitam pekat dapat terlihat, dan ketika ia berkenan untuk melihat ke bawah, tatapannya sedingin es. Bahkan sepertinya ingin memakan murid-murid sekte penangkal sungai. Beberapa jarak jauhnya dari kadal adalah kapal perang yang sangat besar, panjangnya 3000 meter, dan benar-benar berwarna perak. Itu memantulkan sinar matahari dengan cara yang mempesona, dan berdenyut dengan kekuatan yang menakutkan. Di arah lain adalah meteor raksasa, sepenuhnya 3000 meter dan dikelilingi oleh lautan api yang membakar. Panas yang memancar dari meteor sedemikian rupa sehingga banyak tanaman dan pohon di bawah mulai layu. Bahkan ketika Bai Xiao Chun mendekat, seorang pembudidaya parubaya dari pengadilan Sungai Starry mendorong salah satu murid yayasan pendirian dari sekte penentang sungai, menyebabkannya terhuyung mundur sejauh 30 meter. Mundur, kata pembudidaya Starry River Court. Tidak ada yang diizinkan di sini. Mencibir, dia berbalik dan mulai mengobrol dengan sesama murid sekte. Ini benar-benar sekte kecil. Aku tidak percaya mereka memiliki sampah seperti ini menjaga aula besar. Kawan-kawannya mencibir, dan para murid dari 2 sekte lainnya tampak bahkan lebih menghina daripada sebelumnya. Para murid sekte yang menentang sungai sangat marah, tapi berhasil menahan amarah mereka. Mereka tahu betul bahwa sekte penangkal sungai baru saja memasuki capai tengah, dan tidak memiliki posisi yang sangat stabil. Menimbang bahwa ketiga sekte lainnya baru saja tiba untuk kunjungan resmi mereka, dan para patriark semuanya berada di aula besar mengadakan pertemuan, setiap konflik yang pecah dapat memiliki konsekuensi yang sangat negatif. Di sisi lain, jelas bahwa para murid dari sekte lain berusaha untuk memprovokasi konflik. Namun, ketika mereka menyadari bahwa murid-murid sekte penentang sungai tidak menerima umpan, wajah mereka menjadi semakin suram. Meskipun gitu, tidak ada dari mereka yang bergerak agresif. Ketika para murid dari ketiga sekte saling bertukar pandang ragu-ragu, para pemimpin di antara masing-masing kelompok mulai berbicara dengan keras.
Aku mendengar ada banyak yang diproklamirkan sebagai terpilih di Sungai Deafening Sekte. Di mana Bai Xiaochun? Bagaimana dengan Song Ke, Ghost Fang, Nine Isles, San Guan Tianyou, dan Chen Manyao? Di mana mereka? Para Master Daois jiwa-jiwa sedang mengadakan pertemuan di aula besar, dan kami juniores terjebak di sini, bosan keluar dari pikiran kita. Mengapa sekte penantang sungai yang dipilih keluar untuk menunjukkan barang-barang mereka? Murid-murid lain dalam 3 kelompok tahu apa yang pemimpin mereka ingin mereka lakukan. Seorang pria muda keluar dari kerumunan dari pengadilan Sungai Polaritas, dan setiap langkah yang dia ambil menyebabkan suara-suara pecah memenuhi udara. Jelas dia memiliki kekuatan tubuh yang luar biasa. Melihat sekeliling, dia tertawa keras dan kemudian berkata, "Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Di Gong, dan aku di Yayasan Pendirian Akhir. Rekan-rekan Taois dari Sekte Penangkal Sungai, silakan maju dan berikan aku beberapa tips kultivasi." Dia bukan satu-satunya yang berjalan ke tempat terbuka. Penggarap muncul dari 2 sekte lain juga, untuk membuat ejekan serupa. "Serius?" Salah satu dari mereka berkata. "Tidak ada yang dari Sekte Penentang Sungai yang megah akan berani bertukar petunjuk denganku. Sekte macam apa ini?" Para murid sekte yang menentang sungai terengah-engah. Beberapa saat kemudian, salah satu murid Yayasan Pendirian dari Divisi Strea Mendalam menuduh Di Gong. 2 murid lagi mulai menyerbu ke penggarap dari 2 sekte lainnya. "Dapatkan pantatmu kembali." Di Gong berkata, tertawa. Menanamkan kaki kanannya ke tanah. Dia menendang, memutar kakinya di udara. Namun, tanpa diduga, ini bukan tendangan yang ditenagai oleh tubuh kedagingannya. Sejumlah besar bila angin muncul, yang melesat maju dalam serangan sihir berbahaya. Murid divisi arus besar melepaskan pedang terbang, tapi yang mengejutkan, pedang itu melewati langsung di Di Gong. Pada saat dia menyadari bahwa apa yang dia lihat adalah bayangan, sudah terlambat, dan Di Gong tepat di depannya. Sebelum dia bisa bereaksi, Di Gong melepaskan serangan tinju yang menabraknya. Namun, Di Gong belum selesai. Tertawa dengan niat membunuh yang kejam, dia bersiap untuk melepaskan serangan lain pada murid yang sama. Murid-murid sekitarnya dari Sekte Penentang Sungai sangat marah, dan beberapa dari mereka terbang untuk mencoba menyelamatkan sesama murid mereka. Sementara itu, 2 murid lainnya yang terbang keluar untuk menantang sekte yang berkunjung sedang dipukul mundur. Selain itu, lawan mereka tampaknya memiliki mood membunuh yang sama dengan Di Gong. Ketika Bai Xiaochun melihat peristiwa ini terjadi, amarah berkedip di matanya. Dalam sekejap, dia muncul di depan murid divisi Strea Mendalam, di mana dia berdiri di tempat. Ketika tinju Di Gong menghantamnya, itu bahkan tidak menggerakkan rambut di kepalanya. Kekuatan pukulan Di Gong diarahkan kembali ke arahnya, menyebabkan darah menyembur keluar dari mulutnya ketika ia jatuh ke belakang, ekspresi terkejut di wajahnya. Seorang pembudidaya inti formasi. Di Gong berteriak, "Betapa tak tahu malu, Sekte Penangkal Sungai. Kamu berani memiliki kultivator formasi inti melawan tahap pendirian yayasan." Bahkan ketika kata-katanya bergema, Bai Xiaochun kabur lagi, menjadi serangkaian bayangan saat ia melesat maju untuk menyelamatkan 2 murid lainnya. Dia melakukan hal yang sama, menggunakan tubuhnya untuk memblokir serangan yang dikirim terhadap mereka. Dia tidak terluka sama sekali, sedangkan para penyerang dari 2 sekte lainnya dikirim jatuh ke belakang, batuk darah dan berteriak dengan marah. Benar-benar tak tahu malu. Beraninya seorang kultivator formasi inti menyergap murid yayasan pendirian. Di Gong dan 2 murid lainnya benar-benar marah ketika mereka menatap Bai Xiaochun dengan tatapan dingin. Bai Xiaochun mengabur lagi, berakhir di depan para pembudidaya dari 3 sekte, tangan tergenggam di belakang dan dagu menempel. Memelototi mereka, dia berkata, "Jadi bagaimana jika aku menyerang beberapa penggarap yayasan pendirian? Aku sudah menyerang murid Ki kondensasi di masa lalu juga. Apakah itu tidak tahu malu? Selain itu, apakah kamu benar-benar melihat aku melakukan serangan? Kamu jelas memukul aku. Sepertinya aku yang tidak tahu malu." 3 pembangun yayasan Foundation benar-benar memiliki keberanian untuk mengeroyok aku, seorang ahli formasi inti. "Kamu orang akan berlebihan, kamu pengganggu. Jangan mendorong aku terlalu jauh. Ketika aku marah, aku menakuti diri aku sendiri." Para pembudidaya dari ketiga sekte menatap balik padanya dengan marah,
berpikir kembali untuk mencoba mengingat apakah dia benar-benar telah membuat serangan atau tidak. Sementara itu, para murid dari Sekte Penangkal Sungai lebih bersemangat dari sebelumnya, dan mulai memanggil salam. Junior Patriark. Salam Junior Patriark. Salam Junior Patriark. Para pemimpin kelompok dari sekte lain langsung menyadari siapa yang berdiri di depan mereka, dan murid-murid mereka mengerut. Pada titik ini, seorang pria muda keluar dari Starry River Court, matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Tersembunyi di tangannya adalah paku hitam. Dalam perkiraannya, jika dia bisa melumpuhkan Bai Xiaochun di sini, mungkin ada beberapa konsekuensi negatif, tapi secara keseluruhan, itu akan menjadi kemenangan besar. Sungguh lucu, katanya. Jadi, kamu Bai Xiaochun? Ya. Izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Aku Chen Yunsan. Kenapa kita tidak bertukar pointer tentang? Bahkan ketika dia mulai berbicara, para pembudidaya formasi inti melangkah keluar dari antara para murid dari Pengadilan Sungai Polaritas dan Pengadilan Sungai Dao. Mata mereka bersinar dengan cahaya dingin. Namun, sebelum Chen Yunsan selesai berbicara, Bai Xiaochun berteriak, "Kamu memaksaku untuk melakukan ini." Dengan itu, ia melemparkan pil obat ke arah Chen Yunsan. "Hah," kata Chen Yunsan. Rahangnya jatuh. Dia melambaikan lengan bajunya, tapi itu tidak mencegah pil obat meledak, menyebabkan asap hitam keluar. Rekan-rekan muridnya juga kaget, dan melambaikan lengan baju mereka untuk membubarkan asap. Namun, ada beberapa sifat aneh pada asap yang membuatnya mustahil untuk dihilangkan, dan bahkan mulai meresap ke dalam kulit mereka. Tentu saja, segera setelah pil obat muncul, ekspresi aneh muncul di wajah murid-murid sekitarnya dari Sekte Penangkal Sungai. Itu terutama berlaku bagi para murid dari divisi roh dan aliran darah. Mereka segera mulai mundur, menyeret para murid dari dua divisi lainnya dengan mereka. Dalam beberapa saat mereka berada lebih dari 300 meter. Para pembudidaya Pengadilan Sungai Dao dan Pengadilan Sungai Polaritas terkejut, dan tidak bisa mengetahui mengapa Bai Xiaochun baru saja mengeluarkan pil obat. Lebih jauh lagi, reaksi Sekte Penentang Sungai sangat jelas, dan mereka secara tidak sadar mulai mundur juga. "Apa yang kamu lakukan, Bai Xiaochun?" teriak Chen Yunsan dengan marah. Tepat ketika dia akan melangkah maju, matanya tiba-tiba berkedut. Secara bersamaan, salah satu rekannya di belakangnya tiba-tiba melolong, menerjang maju, dan memeluknya dari belakang. "Junior Sisterly," serunya, "aku akhirnya menemukanmu." Dalam sekejap mata, selusin pembudidaya dari Starry River Court mulai menjadi gila. Salah satu pembudidaya yang terkena membentangkan tangannya lebar-lebar dan mulai berlari bolak-balik. Yang lain mulai marah-marah. Tiba-tiba yang lain mulai tersenyum lebar. Hanya murid formasi inti yang mampu mencegah efek dengan usaha keras. "Aku terbang, terbang, terbang menjauh. Tempat apa ini? Semuanya kembali. Aii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 i Aku tak tertandingi di bawah surga." Beberapa murid yang terkena mengenakan ekspresi ketakutan di wajah mereka, dan mulai berteriak di bagian atas paru-paru mereka. Ada seseorang yang tiba-tiba tampak mabuk karena senang, dan segera terbang ke langit menuju kadal besar itu. "Hei sayang," katanya. "Jangan takut, aku datang."